Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Safa dari Pendidikan Khusus 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anak berbakat dan dunia pendidikan khusus. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita mengenal terlebih dahulu mengenai anak berbakat. Nah, siapa sih anak berbakat itu? Anak berbakat adalah anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata serta memiliki pencapaian belajar yang jauh dari usianya dan juga sudah diakui oleh ahli profesional. Nah teman-teman, jadi anak berbakat itu udah pasti punya inteligensi yang tinggi dan memiliki segudang pencapaian prestasi yang cemerlang. Namun tidak hanya itu, keberbakatan yang dimiliki oleh seorang anak juga harus divalidasi oleh ahli profesional. Nah, sekarang mari kita bahas mengenai teori-teori anak berbakat. Yang pertama, ada teori yang dikemukakan oleh Terman. Nah, jadi dalam penelitiannya, Terman menyatakan anak dengan skor IQ di atas 130 atau 140 merupakan anak berbakat. Nah, jadi teman-teman, menurut Terman, keberbakatan ditentukan oleh hasil skor IQ yang tinggi. Selanjutnya, ada teori dari Renzulli. Sedikit berbeda dengan yang dikemukakan oleh Terman, teori Renzulli menekankan bahwa keberbakatan tidak hanya diukur dengan skor IQ yang tinggi. Ada 3 aspek yang menjadi tolak ukur apakah seseorang dapat disebut berbakat menurut teori Renzulli. Nah, teori Renzulli ini akrab disebut dengan three ring conception. Ketiga aspek tersebut antara lain, 1. Memiliki inteligensi di atas rata-rata. Nah, sama seperti yang digagas oleh Terman, bahwa anak dapat dikatakan berbakat jika memiliki inteligensi yang tinggi. Nah, yang kedua, memiliki kreativitas yang tinggi. Selain memiliki inteligensi yang tinggi, anak berbakat harus memiliki kreativitas yang tinggi, serta mampu menciptakan karya-karyanya secara orisinal. Lalu yang terakhir, adalah memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugas-tugas. Anak berbakat tidak akan lalai dengan tugas-tugasnya. Nah, dari kedua teori tersebut dapat disimpulkan bahwa anak berbakat adalah anak dengan inteligensi yang tinggi. Tidak hanya itu, anak berbakat juga memiliki kreativitas yang tinggi dan berkomitmen terhadap tugas-tugasnya. Lalu selanjutnya kita membahas tentang pendidikan khusus. Nah, apa sih pendidikan khusus? Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan yang diberikan untuk memfasilitasi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus tertentu. Pendidikan khusus selalu identik dengan SLB atau sekolah luar biasa, di mana di dalam SLB terdapat anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki hambatan-hambatan tertentu. Nah, teman-teman baru tahu nih bahwa anak berkebutuhan khusus tidak hanya mereka yang memiliki beberapa hambatan, namun juga termasuk mereka yang memiliki perkembangan yang melampaui batas. Ya, contohnya adalah anak berbakat. Jadi, anak berbakat juga dapat dikatakan sebagai anak berkebutuhan khusus karena memerlukan pelayanan khusus terkait pembelajarannya. Karena anak berbakat menjadi bagian dari anak berkebutuhan khusus, maka pendidikan untuk anak berbakat juga diatur secara hukum nih. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 5 ayat 4 berbunyi, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Nah, jadi jangan heran ya kenapa anak berbakat dilayani oleh pendidikan khusus. Nah, kenapa sih anak berbakat harus menerima pendidikan khusus? Yang pertama adalah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan potensi anak. Potensi anak berbakat biasanya melebihi dari teman-teman seusianya, sehingga jika ia diberi pelayanan yang sama, anak akan mudah bosan dan enggan mengikuti pembelajaran karena ia menganggap pembelajaran dalam kelas tidak menarik. Nah, yang kedua, untuk mengembangkan potensi anak. Rasa bosan anak berbakat akan membahayakan bagi potensinya. Jadi ketika anak berbakat dilayani dengan pendidikan khusus, anak akan diberikan pembelajaran dan tantangan sesuai dengan kemampuannya. Anak berbakat sangat suka tantangan. Jadi ketika pembelajaran dapat menyesuaikan dengan minat dan bakatnya, maka anak berbakat akan secara maksimal mengembangkan potensinya dan memberikan dampak positif bagi anak dan lingkungannya. Nah, kesimpulan dari pembahasan hari ini adalah anak berbakat merupakan anak dengan kecerdasan di atas rata-rata yang harus mendapatkan pendidikan khusus untuk tetap memaksimalkan potensi yang